Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya hormati Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan informasi terbaru yang saya peroleh dari halaman berita kompas.com, mengungkapkan bahwa dalam laporan World Economic Outlook edisi April tahun 2025, Dana Moneter Internasional memproyeksikan angka pengangguran di Indonesia mencapai 5,0% pada tahun 2025. Pertanyaannya adalah, mengapa negara Indonesia selalu identik dengan tingkat pengangguran yang cukup memprihatinkan setiap tahunnya? Saya Beranda Christopher Uteme. Hari ini kita akan membahas tentang pengangguran di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, Indonesia memiliki tingkat pengangguran yang cukup bervariasi setiap tahunnya. Pengangguran ini terjadi karena berbagai faktor seperti ketidakseimbangan antara angkatan kerja dan lapangan kerja, faktor pendidikan, keterampilan, dan juga kemajuan teknologi, dan juga ekonomi. Dulu waktu zaman kakek nenek kita, hidup itu sederhana. Kerja di sawah, berdagang di pasar, atau jadi buruh di pelabuhan. Tidak perlu jasa yang tinggi, yang penting niat dan tenaga. Semua orang tahu perannya, semua orang punya jalan untuk bertahan hidup. Lalu, waktu mulai masuk ke era pembangunan, lapangan kerja semakin banyak, pabrik-pabrik bermunculan, kantor makin menjulang tinggi. Tapi saat itu juga terasa bahwa yang sekolah tinggi ini punya lebih banyak peluang, sedangkan yang tertinggal pendidikannya mulai merasakan pahitnya menjadi pengangguran. Nah sekarang, kita ini hidup di zaman yang serba digital. Semua serba instan, semua serba online. Tapi ironisnya, mencari kerja di zaman sekarang itu seperti mencari sinyal di hutan. Ada tapi susah menemukannya. Kenapa? Karena dunia kerja berubah cepat, tapi sistem dan skill kita tidak selalu ikut berkembang. Banyak lulusan sarjana yang akhirnya duduk di rumah, bukan karena mereka malas, tapi karena bingung harus mulai dari mana. Lalu, solusinya bagaimana? Yang pertama, pemerintah harus bikin kebijakan, kasih ruang untuk kreativitas. Sekolah dan kampus harus ajarkan skill nyata, bukan cuma teori. Dan kita, sebagai generasi muda, harus jadi pembelajar sejati. Jangan nunggu kesempatan, tetapi ciptakan kesempatan. Mulai dari hal kecil, bangun usaha, jadi freelancer, ikut pelatihan, magang, atau belajar hal baru dari YouTube, pun bisa jadi jalan. Pengangguran bukan akhir dari segalanya, tapi itu bisa jadi awal kalau kita mau bangkit dan bergerak. Bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling tangguh dan adaptif. Bukan tentang siapa yang paling cepat kerja, tapi siapa yang paling siap menghadapi perubahan. Jadi, ayo kita ubah tantangan menjadi peluang. Bukan nanti, tapi mulai dari sekarang. Terima kasih.